Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Fellowship Yogyakarta 4 Agustus 2024, saya akan mengambil tema kembalinya Injil ke Yerusalem atau kegerakan kuda putih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembalinya Injil menjangkau Yerusalem ini merupakan satu syarat mutlak untuk terjadinya akhir zaman, syarat mutlak untuk terjadinya rangkaian-rangkaian peristiwa besar yang selama ini kita pelajari di dalam kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi menjelang datangnya yang orang kenal dengan nama Reje, kalau saya lebih cenderung menyebut dalam bahasa asli disebut sebagai harpazo, ketika nanti orang-orang sempurna itu diangkat, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian terjadinya pengungsian, di mana orang-orang yang belum sempurna tetapi imannya bagus itu diungsikan di satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian selama 1260 hari, dan kemudian di bumi itu terjadi masa antikris. Maka sebelum hal-hal besar itu terjadi, harpazo itu terjadi, sebelum pengungsian itu terjadi, Injil itu harus kembali kepada Israel. Saudara, saya memberitahu kepada saudara, sekali-kali tidak akan pernah terjadi reje atau pengangkatan tanpa Israel terima Tuhan Yesus Kristus. Saudara, itu nggak akan mungkin diangkat sendirian tanpa Israel. Jadi Israel yang saat ini sebagian besar masih menolak Injil, itu harus kita injili, dan ini merupakan amanat agung akhir zaman yang tertulis di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai ke-31. Jadi sekali lagi, sekali-kali tidak akan pernah terjadi reje tanpa Israel. Saudara, nggak mungkin diangkat sendirian tanpa bangsa Israel. Oleh karena itu penting bagi kita yang sekarang menerima Injil, memperoleh kemurahan Injil, itu kita kembali mempergunakan segala macam sumber daya, mempergunakan segala macam hikmat, kekayaan, kemuliaan yang sudah kita terima itu untuk menjangkau Yerusalem. Jadi Injil itu harus kembali kepada Yerusalem. Tanpa Israel, saudaraku, maka harpazo atau pengangkatan atau reje itu tidak akan terjadi. Kita itu tidak akan diangkat tanpa Israel bertobat terlebih dahulu. Oleh karena itu ada rangkaian peristiwa di mana bangsa Israel itu dimeteraikan, dan jumlah mereka yang dimeteraikan itu menurut hitungan Alkitab adalah 144.000. Jadi yang pertama, sekali-kali tidak akan pernah terjadi reje tanpa Israel, tanpa Yerusalem itu terima Injil. Oleh karena itu saya mencanangkan gerakan untuk menginjili Israel. Saya canangkan gerakan untuk kembalinya Injil ke Yerusalem. Kalau dahulu Injil ini berangkat dari Yerusalem, kemudian menjangkau Yudea, Samaria, seluruh ujung bumi. Nah, sekarang sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, maka Injil itu harus kita bawa kembali ke Yerusalem. Inilah yang disebut sebagai kegerakan kuda putih di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-1 dan ke-2. Jadi sekali-kali tidak akan pernah terjadi reje tanpa Israel itu dipertobatkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sekali-kali tidak akan pernah terjadi pengungsian
yang dikenal dengan Theogo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Itu tidak akan terjadi tanpa Israel terima Tuhan Yesus Kristus. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sekali-kali tidak akan pernah terjadi yang disebut masa antikris. Sebelum Israel itu kita jangkau, sebelum Israel itu menerima Injil, sebelum Injil itu kembali ke Yerusalem, dan Injil itu memeteraikan 144.000 dari suku keturunan Israel dimeteraikan. Sebelum terjadi itu, yang namanya masa antikris itu tidak akan terjadi. Segetol apapun orang mengusahakan masa antikris, ya, misalkan ada orang yang bercita-cita untuk mewujudkan tatanan yang terjadi di masa antikris, itu tetap tidak akan terjadi sebelum Yerusalem itu bertobat dan terima Injil. Jadi saya beritahu saudara, sekali-kali tidak akan pernah terjadi yang disebut masa antikris itu sebelum Yerusalem terima Injil, sebelum Yerusalem bertobat, dan Tuhan akan pakai kita. Roma pasal 11 ayat yang ke-31. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, sekali-kali Tuhan Yesus itu tidak akan datang sebelum Yerusalem itu bertobat dan menerima Injil. Saudara, jadi kalau ada orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan tetapi dia pasif, tidak ada beban untuk menginjil kepada bangsa Israel, maka ini sesuatu yang keliru. Sebab di akhir zaman kita harus menggenapi firman bahwa Injil itu harus kembali kepada Yerusalem. Kita berangkat dari amanat agung yang dahulu ditulis di dalam Kisah Rasul, ya saudaraku. Berangkat dari amanat agung itu keselamatan berasal dari Yerusalem, kemudian menjangkau setelah Yerusalem, Yudea. Itu artinya yang agak dekat lagi, saudaraku, suku. Kemudian Samaria, ini 10 suku yang hilang, Israel Utara. Kemudian seluruh ujung bumi. Ini peristiwa awal berangkatnya keselamatan. Jadi keselamatan itu berangkat dari Yerusalem, kemudian ke Yudea, kemudian ke Samaria, dan ke seluruh penjuru bumi. Nah, sebelum yang disebut harpazo, rapture itu terjadi, sebelum masa pengungsian itu terjadi, sebelum masa antikris melanda bumi, sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku, maka Injil yang sudah sampai ke ujung bumi itu harus dikembalikan untuk menjangkau Israel. Karena saat ini sebagian besar bangsa Israel itu belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sampai kapanpun orang ngeyel, saudaraku, sampai kapanpun orang berusaha, sampai kapanpun orang bermimpi tentang pengangkatan, kalau Israel itu belum dipertobatkan, saudaraku, belum ada pertobatan untuk bangsa Israel, maka mimpi tentang harpazo itu nggak akan terjadi. Mimpi tentang masa antikris itu nggak akan terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, Israel itu kekasih Tuhan yang harus dijangkau, diselamatkan oleh Injil. Dulu sebetulnya Injil itu diperuntukkan untuk Israel, tetapi Israel menolak. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, ya, di mana dahulu Injil itu sebetulnya untuk bangsa Yahudi, tetapi yang menerima dari kalangan bangsa Yahudi, bangsa Israel itu sedikit. Dahulu cuma murid-murid, orang yang percaya, kemudian Maria, ibu Tuhan Yesus Kristus, kemudian beberapa perempuan, itu yang sering berdoa, yang percaya kepada keselamatan yang diberitakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita akan membaca Kisah Rasul pasal 1
ayat yang ke-8. Ibu Tami bacakan Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi keselamatan itu berawal dari Yerusalem, kemudian seluruh Yudea, ini menunjuk kepada suku, kemudian Samaria, itu Israel Utara, kemudian seluruh ujung bumi. Ini amanat agung untuk keselamatan. Tetapi saudaraku, ketika nanti ujung bumi itu sudah dijangkau, sementara Israel sendiri yang menerima Injil itu sedikit. Saudaraku, sampai saat ini yang terima Injil di bangsa Israel, saya katakan berulang-ulang, itu sekitar 70 atau 80 ribu jiwa. Dan sebagian besar masih berpegang kepada kitab Musa. Kitab Musa itu tidak keliru, tetapi di dalam perjalanannya, saudaraku, kitab Musa atau Taurat itu harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Dan ini Israel harus terima di akhir zaman. Saudara, belajar dari awal Injil diberitakan bermula dari Yerusalem, saudaraku. Jadi keselamatan itu dari Yerusalem, berawal pada peristiwa Pentakosta. Murid-murid Yesus atau 12 rasul, kemudian dicatat ada beberapa perempuan, kemudian ibu Yesus, Maria, dan saudara-saudara Yesus. Saudaraku, mereka itu pengikut-pengikut yang pertama-tama percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku, yang naik ke loteng Yerusalem itu. Saudaraku, di antara mereka ya murid Yesus 12 rasul. Jadi ini adalah orang Israel, orang Yahudi, saudaraku. Petrus, Yohanes, Yakobus. Jadi yang naik ke loteng Yerusalem waktu itu Petrus, Yohanes, Yakobus, kemudian Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, kemudian Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, Yudas bin Yakobus, dan Matias, kemudian para perempuan, saudaraku, dan beberapa orang yang tidak dicatat. Tetapi itu tidak banyak, saudaraku. Kita akan membaca Kisah Rasul pasal 1, Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ya, rasul-rasul itu, kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Jadi yang percaya kepada Yesus penyelamat dunia, Yesus Mesias, itu pertama rasul-rasul, kemudian ibunya Tuhan Yesus sendiri, Maria, dan beberapa perempuan dan beberapa orang percaya. Ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Ya, Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. terus Mereka 14. semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Jadi ini awal dari keselamatan. Yang menerima adalah murid-murid Yesus yang dikenal dengan 12 rasul, kemudian ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Saudaraku, jadi ini tidak banyak. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara, orang-orang percaya di Yerusalem itu tidak banyak, ya saudaraku, karena sejak awal ada perselisihan pendapat atau pengajaran
Jadi ada perselisihan pendapat dan pengajaran antara para ahli kitab, orang-orang Farisi, saudaraku, dan Tuhan Yesus. Itu ada perselisihan pengajaran, ada perselisihan pendapat, ada friksi, ada perbedaan, ada perpecahan. Dan yang paling frontal, paling menonjol dari perpecahan itu adalah konsep mengenai bait suci, di mana hal tersebut dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 21. Orang-orang Yahudi, ahli kitab dan orang-orang Farisi, mereka memegang teguh bahwa yang disebut bait suci itu adalah bangunan lahiriah yang dahulu didirikan Salomo, kemudian dirobohkan, dibangun lagi zaman Zerubabel, kemudian direhab pada zaman Raja Herodes Agung dengan sangat megah. Orang Farisi berpendirian bait suci adalah bangunan lahiriah. Tetapi Tuhan Yesus itu mengajarkan satu prinsip bahwa bait suci itu sesungguhnya bukanlah benda-benda lahiriah itu, tetapi tubuhnya, yang pada waktu itu orang belum bisa nangkep maksudnya apa. Kemudian Rasul Paulus akhirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud bait suci Allah itu adalah tubuhmu, tubuhmu yang menjadi kediaman Roh Kudus. Jadi bait suci bukan lagi terbuat dari batu-batuan, saudaraku, dari bangunan-bangunan yang megah, tetapi badan saudara masing-masing. Ini prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ternyata bait Allah yang lebih utama, yang harus dibentuk, yang harus dibentuk, ditepa sedemikian rupa, itu bukan lagi bangunan-bangunan lahiriah, saudaraku, tetapi bangunan-bangunan rohani. Dan itu adalah badan saudara masing-masing. Jadi badan saudara masing-masing itu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Dan ini orang ahli kitab, orang-orang Farisi tidak bisa terima, dan akhirnya terjadilah pertentangan antara orang-orang Farisi, para ahli kitab, dengan Tuhan Yesus. Sejak saat itu terjadi perpecahan. Akhirnya yang mengikut Tuhan Yesus itu sedikit, dan lebih banyak mereka tetap mengikut prinsip-prinsip ahli kitab, orang-orang Farisi, tetap memegang ajaran Musa, ajaran Taurat. Nah, sampai ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib pun yang percaya Tuhan Yesus itu sedikit, saudaraku. Nah, kemudian dari yang sedikit ini, saudaraku, terbentuklah satu amanat keselamatan yang mengajarkan bahwa bait suci itu ternyata bukan bangunan lahiriah. Kalau bangunan lahiriah, saudara mungkin bisa bangun gereja yang megah, ya, konsepnya mungkin biar menarik orang, dibikin konsep seperti konsep bioskop seperti itu, saudaraku. Orang jadi senang karena masuk gereja seperti masuk bioskop, saudaraku. Nah, bukan seperti gereja kita ini sederhana, saudaraku. Konsep ibadah seperti nonton bioskop. Wah, orang berlomba-lomba datang, saudaraku. Tetapi adakah dengan bait Allah yang sedemikian itu, saudaraku, yang lahiriah seperti itu, bait suci Herodes seperti itu menarik sekali. Bahkan orang Majus itu kesasar, saudaraku, ketika mencari Tuhan Yesus, itu kesasar ke istana Herodes. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa membangun tubuhmu menjadi bait suci Allah, tubuh yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan positif, baik, benar, dan kudus, itu lebih utama daripada ketika seseorang itu memperhatikan bait Allah yang jasmani. Ya, bait Allah jasmani dibikin seperti bioskop. Ya, sebetulnya nggak salah sih untuk narik orang, ibadahnya adem, petang gitu, saudaraku. Lampunya di bawah, jadi nyorotnya itu kayak
semi-semi seperti bioskop-bioskop gitu, saudaraku. Lampunya malah di bawah, saudaraku, lampu yang dari atas sedikit. Ya saudara, itu usaha manusia yang bagus juga sebetulnya, saudaraku. Jadi bait Allah yang dimaksud Tuhan Yesus itu rupanya badan saudara yang harus diperbaiki dari hari ke hari. Nanti yang diangkat Tuhan, yang akan dibawa Tuhan Harpaso atau Reja itu bukan gereja, saudaraku, tapi badan saudara masing-masing. Mungkin saudara berada di dalam satu peribadatan mewah, gereja yang bagus, yang AC-nya dingin, tempat duduknya empuk-empuk semua. Mungkin tidak semua orang yang berada di tempat itu diangkat atau Harpaso. Tuhan itu memilih orang-orang yang betul-betul tubuh, jiwa, rohnya itu terselidik, terukur oleh Tuhan. Baru orang itu bisa Harpaso. Jadi yang diangkat di akhir zaman itu bukan bangunan gerejanya yang elok. Makanya saya optimis saja meskipun ini di tempat sederhana, dan yang kita layani bukan orang-orang yang ngetop, tapi saudaraku, dari sini nanti berawal juga berita tentang penjangkauan Yerusalem. Saya menyampaikan berita, ayo kita jangkau Yerusalem, ayo kita bawa Injil ini ke Yerusalem. Justru munculnya dari tempat kecil, saudaraku. Muncul berita besar seperti berita keselamatan 2000 tahun yang lalu, juga munculnya dari tempat yang sederhana di kandang Bethlehem. Dia mengajarkan bahwa bait suci, rombak bait Allah ini, dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Maksudnya supaya saudara memperhatikan tubuhmu, jangan lagi digunakan untuk kegiatan-kegiatan dosa atau kegiatan-kegiatan yang menyimpang, tapi gunakanlah untuk kekudusan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat Pentakosta itu terjadi di loteng Yerusalem, jadi keselamatan itu kan memang awalnya dari Yerusalem. Nah, Pentakosta itu terjadi di loteng Yerusalem juga, dan yang dipenuhi Roh Kudus itu semua orang percaya yang jumlahnya tidak banyak, tidak seberapa waktu itu, saudaraku. Murid-murid Yesus, kemudian Maria ibu Yesus, kemudian beberapa perempuan dan beberapa orang yang tidak dicatat, tetapi yang jelas ini tidak banyak. Jadi ketika awal keselamatan Injil itu diberitakan, itu berawal dari sekumpulan orang-orang yang jumlahnya nggak banyak, murid Yesus yang jumlahnya 12, dan satu waktu itu sudah berkhianat, Yudas digantikan oleh Matias, saudaraku. Jadi belasan saja. Saudara, kita akan membaca Kisah Rasul. Ini kita belajar dari kegerakan hujan awal, bahwa nanti kegerakan hujan akhir itu juga akan bermula sedemikian. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 dibacakan. Pentakosta. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Iya, orang percaya tadi kan nggak banyak, saudaraku, belum banyak. Terus tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Amin. Ini kegerakan hujan awal ketika Injil mau keluar dari Israel. Nanti di dalam kegerakan kuda putih, ketika kita menjangkau bangsa Israel, saya katakan kepada saudara, nanti kita berdoa dengan cara apa? Tuhan akan memberikan roh seperti ini. Tuhan akan memberikan kepenuhan Roh Kudus kepada saudara, dan saudara akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka saya tidak mengajar bahasa roh di sini. Yang akan memberikan bahasa roh itu nanti Tuhan. Tuhan akan mencurahkan rohnya
ketika nanti doa pemeteraian itu terjadi di Israel, Tuhan akan memimpin lidah saudara untuk mengatakan kata-kata yang tidak saya ajarkan. Saya kalau nanti mengajar bahasa roh, suruh ngapalin saudara, nanti kayak dukun saya, saudaraku. Suruh ngapalin bahasa rohnya, misalkan laba-laba, bahasa rohnya laba-laba. Ya, saudaraku. Ya kadang ada begitu. Ya kalau memang seperti itu bahasa rohnya, ya tidak apa-apa juga sih sebetulnya, saudaraku. Tapi saya tidak akan mengajarkan seperti itu, karena roh Tuhan nanti akan mengajarkan. Ketika doa pemeteraian, maka Roh Kudus akan memberikan kepada saudara nanti bahasa-bahasa khusus untuk saudara mengucapkannya, yaitu doa pemeteraian terhadap bangsa Israel. Kalau ini doa untuk keluarnya Injil waktu awal kegerakan hujan awal. Saudaraku, ayo dibaca lanjut. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Iya, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi. Jadi ini Injil belum keluar. Terus ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Amin. Jadi ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi bahasa rohnya beda-beda ini, saudaraku. Jadi bahasa roh saudara nggak perlu niru bahasa roh saya juga, saudaraku. Beda. Kepada setiap wadah itu Tuhan memberikan bahasa roh yang beda-beda. Terus mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Iya, semua itu orang Galilea, saudaraku. Tetapi bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa. Coba dibaca lanjutnya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Amin. Jadi pada waktu itu di Yerusalem itu ternyata banyak orang, tapi ini bukan peserta yang naik ke loteng Yerusalem tadi, ya saudaraku. Yang naik ke loteng Yerusalem tadi dipenuhi Roh Kudus, kemudian mengucapkan kata-kata di dalam bahasa roh. Kemudian orang lain yang menyaksikan ini bukan peserta yang naik loh, saudaraku. Ini mereka ada orang Partia, orang Media, orang Elam, orang Mesopotamia, Yudea, bahkan orang Arab juga ada di sana. Pendatang dari Roma juga ada. Mereka itu baik Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi bahasa roh itu, saudaraku, yang dicurahkan pada saat awal kegerakan hujan awal, pada saat pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem itu, isinya itu mereka menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi bahasa roh itu isinya seperti itu, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, bukan histeria. Saya sering melihat orang yang sepertinya kayak kepenuhan roh, tapi bukan cuma histeris, itu banyak, saudaraku. Dan yang seperti ini hendaknya dihindarkan. Yuk dilanjut. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini?
Terus? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Jadi orang-orang yang melihat itu mereka menganggap orang-orang yang sedang dipenuhi Roh Kudus tadi itu sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi ini awal dari berita keselamatan itu berawal dari loteng Yerusalem. Karena perintah Tuhan Yesus, Roh Kudus akan dicurahkan, kemudian engkau harus bersaksi ke Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke seluruh penjuru bumi. Akhirnya Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memberikan kekuatan ketika mereka harus memberitakan keselamatan. Dan ini dari orang Yahudi sedikit waktu itu, saudaraku. Kemudian setelah itu Petrus itu berkhotbah. Jadi setelah kepenuhan Roh Kudus itu Petrus berkhotbah. Itu di depan orang-orang Yerusalem, bukan orang-orang non Yerusalem waktu itu, saudaraku. Yang secara umum Petrus menyebutnya sebagai orang-orang Israel kemudian. Jadi sesudah kepenuhan Roh Kudus itu Petrus berkhotbah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan berkhotbah di depan orang-orang Yahudi. Waktu itu orang-orang non-Yahudi belum dijangkau, karena nanti orang-orang non-Yahudi itu dijangkau setelah Kisah Rasul pasal 10. Cornelius dan kawan-kawan itu orang-orang pertama yang dibaptis setelah pertobatan Paulus, ya. Jadi kiprahnya itu duluan Petrus daripada Rasul Paulus. Nanti kita akan ketahui. Kita akan membaca ini kisah ketika Petrus itu setelah dipenuhi Roh Kudus, dia berkhotbah, ya, berkhotbah bukan di depan orang non Israel, bukan di luar Yerusalem, tetapi mereka berkhotbah kepada orang Yahudi, yang kemudian secara umum oleh Petrus sendiri disebut sebagai orang-orang Israel. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-14 dibacakan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Amin. Bisa nanti saudara lanjut isi khotbah Petrus, tapi isinya itu tentang pencurahan Roh Kudus yang dulu dari Nabi Yoel, ya, saudaraku. Jadi Petrus itu berkhotbah dengan suara nyaring, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem." Pada saat itu Injil belum keluar, saudaraku. Kemudian orang Yahudi dan orang Yerusalem itu secara umum disebut sebagai orang Israel. Kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-22. "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu." Amin. Jadi Petrus sesudah dipenuhi Roh Kudus, sesudah mengucapkan doa-doa makrifat. Kalau nanti kita melakukan doa makrifat di sana itu dengan bahasa roh, yang bukan saya ajarkan di sini, saudara akan diajar sendiri oleh Roh Kudus untuk mengatakan sesuatu. Ucapkanlah nanti itu, saudaraku. Itulah ucapan yang diberikan oleh Roh Kudus, bukan ucapan yang saya berikan untuk dihafalkan pada saudara. Nanti kalau saya memberikan bahasa-bahasa roh suruh ngapalin saudara, nanti keliru, ya. Nanti saya menjadi kurang tepat. Saudaraku, Petrus itu baru menginjil keluar. Kalau pada awalnya kan kepada orang Yahudi dan orang Israel, Petrus itu baru menginjil keluar setelah mendapat penglihatan, perintah dari Tuhan supaya bersekutu, supaya memakan binatang-binatang haram, yang ditulis di dalam Kisah Rasul pasal 10, yang itu nanti wujudnya adalah Cornelius dan kawan-kawan. Itu nanti menjadi orang non-Yahudi pertama yang dibaptis. Saudaraku, nanti
ketika Injil itu kembali menjangkau Israel, nanti peristiwa seperti ini akan terjadi lagi. Kita yang melakukan kegerakan ini nanti akan terjadi kontak batin, seperti kontak batinnya Petrus yang mendapatkan pernyataan dengan Kornelius yang juga mendapatkan pernyataan dari malaikat Tuhan. Jadi di dalam kegerakan kuda putih, di dalam penjangkauan Israel nanti akan terjadi hal-hal yang sedemikian. Jadi Petrus itu baru menginjil keluar setelah mendapat perintah dalam penglihatan kepada Kornelius supaya menjangkau Kornelius dan kawan-kawan, di mana di mata orang Yahudi, bahkan di mata Tuhan juga, itu orang-orang non-Yahudi itu digambarkan sebagai binatang-binatang yang najis. Petrus mulanya tidak mau. Saudaraku, jadi Petrus dengan Paulus itu kiprahnya duluan Petrus, ya saudaraku, saudara bisa pahami di sini. Menjangkaunya bangsa non Yahudi pun duluan Petrus. Saudaraku, meskipun nanti secara khusus memang rasul untuk bangsa non Yahudi itu nanti Rasul Paulus, itu memang ada ayatnya, saudaraku. Tetapi di dalam kenyataannya yang menjangkau pertama kali bangsa non Israel itu Petrus, saudaraku, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, saudaraku. Kemudian Tuhan menjangkau bangsa-bangsa lain, dan spesialis rasul untuk bangsa Zaitun liar itu adalah Rasul Paulus. Sebenarnya duluan Petrus, tetapi panggilan pelayanannya memang berbeda. Paulus baru bertobat di Kisah Rasul 9. Jadi ketika Petrus itu membaptis Kornelius, itu Paulus baru saja bertobat. Orang percaya yang masih baru, saudaraku. Kisah Rasul 9 itu pertobatan Paulus. Kisah Rasul 10 itu Petrus menjangkau bangsa Zaitun liar, saudaraku, yang nanti dikasihkan kepada Rasul Paulus pelayanannya akhirnya, pelayanan kerasulan itu. Jadi saudaraku, mereka bisa bekerja sama, di mana ini menggambarkan tim di akhir zaman. Saudaraku, ini juga harus bekerja sama, jangan mentang-mentang yang menginjili saya itu kan harus menjadi domba-domba saya. Saudaraku, bekerja sesuai dengan perintah Tuhan. Yang menginjil pertama kepada Zaitun liar itu Petrus, tetapi nanti yang dijadikan rasul untuk bangsa Zaitun liar itu Rasul Paulus. Petrus juga nggak marah. Saudaraku, di sini loh letak saling menghargai di antara hamba-hamba Tuhan, di antara rasul-rasul Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi Paulus bertobat itu Petrus sudah khotbah di Yerusalem. Saudaraku, Paulus bertobat itu Petrus sudah khotbah duluan di Yerusalem di kalangan orang-orang Yahudi dan Israel. Petrus bahkan sudah membaptis Kornelius itu sesudah Paulus bertobat, baru bertobat gitu, saudaraku. Ini Petrus membaptis Kornelius dan kawan-kawan. Namun Rasul Paulus kemudian diangkat menjadi duta surgawi, rasul untuk bangsa Zaitun liar, untuk orang-orang non Israel. Jadi seperti menteri luar negerinya gitu ya, saudaraku. Ini Rasul Paulus yang mengurusi masalah luar negeri, menjangkau keselamatan bangsa-bangsa non Israel itu pertama Rasul Paulus ini, saudaraku. Kita akan baca Roma pasal 11, Roma 11 ayat 11 sampai ke 15 dibacakan. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Terus, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Terus, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi,
Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Amin. Ya, jadi Rasul Paulus ini, aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kalau Petrus tadi khotbahnya, hai kamu bangsa-bangsa Yahudi, hai kamu orang-orang Israel. Tetapi Paulus ini di dalam suratnya dia berkata, khotbahnya itu beda, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, ini penetapan Rasul Paulus sebagai rasul untuk bangsa Zaitun liar, untuk kita semua, saudaraku. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di antara hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. 15. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Sekarang langsung ayat yang ke-25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain. Ya, saya terangkan lagi. Ini tadi dari peristiwa keselamatan yang dari Yerusalem tadi. Kemudian Injil itu bahkan ditolak di sana, saudaraku. Kemudian Injil menjangkau bangsa-bangsa lain atau Zaitun liar. Tetapi di akhir zaman, saudaraku, nanti kita akan ditugasi oleh Tuhan untuk membawa Injil itu kembali. Kembalinya Injil ke Yerusalem itu yang membawa nanti kita. Sudah oleh karena kemurahan Tuhan, saya mencanangkan hal ini sejak saat ini, bahkan sejak beberapa bulan yang lalu, sejak tahun yang lalu. Saudaraku, sampai kapan hal ini akan terbukti dan terrealisasi, nanti itu merupakan tanda dekatnya masa yang disebut orang rapture, dekatnya masa yang disebut masa antikris, sampai bangsa Israel itu betul-betul kena dan dimenangkan menerima Tuhan Yesus, dimeteraikan sejumlah 144.000 dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Maka mulai sekarang, ayo saya canangkan satu kegerakan, kembalinya Injil kepada Israel, menginjil kepada Israel. Inilah yang disebut kegerakan Buddha Putih di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Makanya ditaruh di Wahyu pasal 6 kegerakan Buddha Putih, karena nanti hasilnya itu di Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Dilanjutkan sekarang ayat 26 ya. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Zion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan Terus? Inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, Demikian juga mereka sekarang tidak taat. Israel sekarang itu tidak taat, supaya oleh kemurahan yang kamu peroleh, kemurahan yang kita peroleh ini, kita sudah dapat Injil, keselamatan, berkat, hikmat, kekayaan, kemuliaan. Dengan itu semua, maka mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi kita diutus di akhir zaman ini untuk membawa Injil kepada Israel. Inilah kegerakan Buddha Putih yang saya canangkan secara real, secara nyata. Kita betul-betul punya beban menjangkau bangsa Israel. Jangan menjadi orang-orang yang pasif. Nanti Tuhan tak ya teko-teko karepe dhewe, saudaraku. Kita akan dipakai oleh Tuhan. Jangan bersifat pasif. Kalau sudah pasif, nanti sudah akan menjadi orang Kristen halaman yang ngertinya mau penae. Saudaraku, yang penting selamat mlebu swarga ya wis, nek memang cita-citanya seperti itu.
selamat mati mlebu swarga. Terima Tuhan Yesus itu sudah begitu, saudaraku. Tetapi ada pekerjaan mulia, yaitu kegerakan kuda putih. Kita harus menjangkau bangsa Israel. Ingatlah dahulu, Injil keselamatan itu berasal dari Yerusalem. Mereka sangat, saudaraku, bergairah memberitakan Injil. Bahkan lewat Rasul Paulus itu, saudaraku, mereka menjangkau bangsa-bangsa non-Yahudi, termasuk kita ini, dan amanat penginjilan kemudian menjangkau seluruh penjuru bumi. Nah, apakah kalau kita sudah memperoleh kemurahan, kita sudah beroleh kekayaan, kita beroleh hikmat, kekayaan, kemuliaan, kemudian kita tidak terbeban menjangkau bangsa Israel? Maka orang yang tidak terbeban menjangkau bangsa Israel itu dikatakan di dalam ayat yang ke-25 tadi itu sebagai orang-orang yang sok tahu, saudaraku. Yang penting rak selamat, percaya Yesus, mati masuk surga. Iya, saudaraku, itu sudah benar. Tetapi kalau memang visimu seperti itu, ya sudah, sampai di situ. Kadar imanmu di dalam Tuhan nanti menentukan posisimu di dalam bema Kristus, di dalam pengadilan Kristus, di mana saudara nanti akan ditempatkan, ya di surga, mungkin di pintu gerbang atau di pelataran, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi penginjilan kepada Israel, penginjilan kembali kepada Yerusalem, inilah yang disebut sebagai kegerakan kuda putih. Kita baca Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Ya, ini dibaca saja. Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh metera itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara berutan bunyi burung, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seorang kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin. Ini kuda putih di Wahyu pasal 6. Ini kegerakan untuk membawa Injil kembali ke Yerusalem, di mana Yerusalem itu asal keselamatan dahulu, asal perintah amanat agung itu dari sana. Kita harus menjangkau Yerusalem yang saat ini menolak Kristus, yang saat ini sebagian besar menolak Tuhan Yesus Kristus. Itu harus kita jangkau dalam kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Kalau kuda putih di Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 ini adalah hamba Tuhan, tetapi kuda putih di Wahyu pasal yang ke-19 itu Tuhan Yesus. Saudara harus ngerti akan hal ini. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 itu hambanya Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Wahyu pasal 19 kuda putih itu yang menunggang adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri ketika datang. Makanya Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 sebagai hasil dari kegerakan kuda putih, penginjilan kembali kepada Israel itu hasilnya adalah pemeteraian terhadap 144.000 dari suku keturunan Israel. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-1 sampai ke-8, saudaraku. Dan ini sudah dinubuatkan sejak dulu kala, merupakan satu gerakan yang dahsyat yang akan muncul dari timur. Yesaya 46 9 sampai 11. Ini sering kita baca, tapi saya akan ulas lagi untuk saudara supaya lebih semangat, ya. Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur. Yang memanggil burung buas dari timur, ini burung Garuda, ayit bahasa aslinya. Terus, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya.
Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Amin. Saudaraku, jadi kegerakan besar dari bangsa paling timur yang orang sebut itu bangsa Indonesia, tepatnya kalau paling timur itu Papua. Dulu ada buku From Jerusalem to Papua. Nah, sekarang ada arus balik dari Indonesia akan ke Yerusalem, harus menjangkau. Injil ini api Injil ini harus berkobar kembali menjangkau Yerusalem, dan kegerakan besar ini sudah dinubuatkan sebagai sesuatu yang dahsyat di Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 ini. Meskipun saya tidak mengambil ayat ini sebagai satu rujukan yang yang sangat pasti, ya, karena rujukan pastinya justru Wahyu pasal 6 itu, saudaraku, dan Roma pasal yang ke-11 ayat 46, Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 itu dulu sudah menunjuk kepada bangsa Kores, ya. Tetapi ini akan menunjuk lagi kepada satu peristiwa besar di akhir zaman, di mana Tuhan akan menyelamatkan umatnya, kekasihnya, yaitu bangsa Israel. Dia akan memanggil burung buas dari timur, burung Garuda. Dia akan menggerakkan satu kegerakan besar dari, saya yakin, dari bangsa Indonesia ini, saudaraku, dalam satu kegerakan besar di akhir zaman. Kalau sekarang mulai terjadi kegoncangan, saudaraku, saudara jangan takut. Sejak dulu saya sudah berbicara kalau kegerakan kuda putih itu terjadi di tengah-tengah huru hara, di tengah-tengah perang, di tengah-tengah bencana. Makanya nanti kalau ada celah, begitu kita bisa masuk ke sana, saudaraku, di sana dibuka kapanpun itu, saudaraku, dan kita rencanakan bulan November, saudaraku. Tetapi itu nanti bisa maju sedikit atau mundur sedikit sampai betul-betul waktunya kita tepat, ya, saudaraku. Tetapi kita akan tetap ke sana, saudaraku. Jadi persiapkan yang akan ikut, paspornya segera diurus supaya nanti ketika hal ini kita kerjakan, kita sudah siap. Saudaraku, tentang hal-hal yang sedemikian ini, saudaraku, kebanyakan manusia itu tidak bisa mengenal untuk melihat hal yang sedemikian, kegerakan yang besar. Itu telinga manusia menjadi tuli. Makanya di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 selalu dinyatakan, dengarkanlah kata-kata roh. Kalau engkau punya telinga, dengarlah suara roh. Karena di akhir zaman tuh banyak orang-orang yang tuli. Kalau mendengarkan pembukaan rahasia firman itu tuli. Tetapi, saudaraku, kalau manusia telinganya tuli, maka pulau-pulau, maka negara-negara akan bergolak, akan bergetar. Karena mereka tahu di mana telinga manusia banyak yang tuli melihat, mendengar, saudaraku. Telinga manusia tuli ketika mendengar pembukaan rahasia firman, maka yang bereaksi kemudian adalah alam raya. Peperangan terjadi, gempa terjadi. Saudaraku, ini akan menandai kegerakan kuda putih. Yesaya pasal 41 ayat 1 sampai 5. Ini ketika telinga manusia itu tuli ketika mendengar kegerakan kuda putih, ketika mendengar pembukaan rahasia firman, maka yang bereaksi ini alam raya, timbul peperangan, timbul kegoncangan. Yesaya 41 ayat 1 sampai yang kelima. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Ya, jadi dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Kenapa Tuhan ngomongnya sama pulau? Karena manusia wis do budek, dikandani mau ada kegerakan menjangkau Israel, dikandani mau ada kegerakan untuk membawa Injil kepada Israel. Telinga mereka sudah tuli. Akhirnya Tuhan berbicara kepada pulau-pulau. Terus, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Terus, biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara.
Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Iya, ayo titeni. Ini bahasa Jawanya, saudaraku. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Bahasa Jawanya, ayo titenono. Gitu, saudaraku. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Karena manusia ketika diberitahu tentang kegerakan kuda putih untuk menjangkau Israel itu telinganya sudah tuli. Sampai di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3, 7 kali Tuhan tuh menegur, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan suara Roh. Berulang kali kepada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira sampai Laodikia. Di akhir zaman orang-orang tuh telinganya tuli ketika diajak untuk kegerakan kuda putih. Maka Tuhan ngomongnya sama pulau-pulau, maka pulau-pulau akan gemetar. Ayat 2. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Terus? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Terus? Yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang bertiup. Ini yang mengiringi kegerakan kuda putih itu seperti ini dahsyatnya. Dan Tuhan tidak berbicara kepada manusia lagi, tetapi Tuhan berbicara kepada pulau-pulau. Karena ketika manusia diajak bicara, telinganya sudah menjadi tuli. Maka Tuhan berbicara kepada pulau. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara titenono. Ketika kegerakan kuda putih, penjangkauan Israel ini terjadi, maka Tuhan akan menggerakkan dia dari timur. Satu kegerakan besar, menggerakkan dia yang mendapatkan kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Sudah melihat kalau rudal-rudal itu diluncurkan, bangunan-bangunan besar dari beton itu seperti jerami yang tertiup saja, saudaraku. Ayat yang ketiga, ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak. Iya, kegerakan kuda putih, saudaraku, ini pelakunya itu orang-orang yang sederhana, belum pernah menginjak ke Israel. Bahkan saudaraku, ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Ya mungkin ada tidak apa-apa, kembali ikut di dalam tim kegerakan kuda putih, tidak apa-apa saudaraku. Tetapi pada momen yang tepat. Kalau dulu mungkin saudara piknik ya, tapi sekarang besok bulan November itu bukan piknik, tetapi ini satu pelayanan yang menggenapi firman Tuhan. Ayat yang ke-4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga. Ya, perhatikan ayat yang ke-5. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Amin. Jadi kegerakan kuda putih ini karena banyak manusia yang diajak untuk menginjili Israel. Untuk kegerakan kuda putih itu telinganya tertutup, matanya tertutup, saudaraku. Maka yang diberitahu oleh Tuhan itu pulau-pulau. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Nanti akan terjadi banyak gempa. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Jadi kegerakan kuda putih, penginjilan kepada Israel akan segera kita kerjakan. Dan nanti peristiwa-peristiwa besar yang dikatakan di dalam ayat ini membuat pulau-pulau menjadi takut, ujung-ujung bumi menjadi gemetar. Saudaraku, itu ketika kita menjangkau bangsa Israel, ketika Israel itu nanti menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu pulau-pulau nanti menjadi gemetar, saudaraku. Dan kejadian ini dikatakan di dalam ayat ini dalam satu nubuatan, pembukaan rahasia firman. Mereka datang dan makin mendekat. Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita pujikan